Rosandi, saya dari kelas Y2A, saya kelompok J Ilmu Kealaman Dasar. Halo, nama saya Roni Rosandi dari kelompok J Ilmu Kealaman Dasar kelas Y2A. Perkenalkan, nama saya Ella Putri Jadiningrum, kelas Y2A, saya dari kelompok J Ilmu Kealaman Dasar. Halo, nama saya Yuda Marido Madulang dari kelas Y2A, kelompok J Ilmu Kealaman Dasar. Di video ini, kami akan menjelaskan mengenai menghubungkan makhluk hidup dalam ekosistem alami. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai konsep ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang dibentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Ekosistem juga dimaknai sebagai tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Dan mengenai unsur-unsur penyusun ekosistem. Unsur-unsur penyusun ekosistem terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah komponen biotik dan yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen biotik itu adalah bagian hidup dari lingkungan, termasuk seluruh populasi yang berinteraksi dengannya. Contoh, tumbuhan, hewan, termasuk manusia. Kemudian yang kedua adalah komponen abiotik. Itu adalah semua bagian tidak hidup dari ekosistem. Contoh, air, cahaya matahari, oksigen, suhu, dan tanah. Dalam ekosistem, komponen biotik dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Yang pertama, produsen. Kemudian yang kedua, konsumer. Dan yang ketiga adalah decomposer. Nah, untuk produsen itu adalah makhluk hidup yang mampu mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Yang kedua, konsumer adalah organisme heterotrof yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Untuk decomposer adalah organisme yang merugikan bahan organik menjadi anorganik untuk kemudian digunakan oleh produsen. Nah, Interaksi antar komponen ekosistem. Di dalam sebuah ekosistem ada bermacam-macam interaksi yang terjadi. Jenis-jenis interaksi dalam sebuah ekosistem antara lain: yang pertama, simbiosis. Simbiosis adalah hubungan yang terjadi antara dua organisme. Simbiosis itu sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan antara individu yang terlibat. Contohnya antara lebah dan bunga. Lebah akan mendapatkan nektar dari bunga sekaligus menjadi agen penyerbukan bagi bunga. Simbiosis komensalisme adalah hubungan yang terjadi ketika satu individu diuntungkan, tetapi individu yang lain tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Contohnya ikan remora dan ikan hiu. Ikan yang sering ada di sekitar hiu ini bisa dapat makanan dari sisa makanan ikan hiu. Ikan hiunya sendiri tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan dari keberadaan ikan remora. Simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya dirugikan. Contohnya, benalu dan inangnya. Benalu akan mengambil nutrisi dan air langsung dari pembuluh inangnya, sedangkan inangnya dirugikan karena kehilangan sebagian air dan nutrisi. Yang kedua, kompetisi. Kompetisi merupakan persaingan yang terjadi di antara dua spesies. Kompetisi dibagi menjadi dua, yaitu intraspesies dan interspesies. Intraspesies adalah persaingan antara dua spesies yang sama. Misalnya, kompetisi antara kuda nil untuk memperoleh pasangan. Interspesies adalah persaingan antara dua spesies yang berbeda. Misalnya, cheetah dan hyena yang memperebutkan mangsa yang sama. Yang ketiga, predasi. Predasi adalah interaksi antara pemangsa dan mangsanya. Contohnya, cheetah yang memangsa rusa atau singa yang memangsa zebra.
aliran energi dan materi dalam ekosistem. Pengertian aliran energi. Aliran energi adalah rangkaian suatu urutan pemindahan bentuk energi yang satu ke bentuk yang lainnya, yang dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, konsumen tingkat tinggi, lalu sampai ke supplier. Contoh peristiwa aliran energi. 1. Rantai makanan. Rantai makanan adalah jalur pemindahan satu organisme ke organisme yang lain yang beda tingkatan tropiknya melalui peristiwa makan dan dimakan. Ada 3 jenis rantai makanan. Rantai makanan rerumputan, rantai makanan parasit, dan rantai makanan sporin. 2. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari suatu rantai makanan yang kompleks. Kenapa dibilang kompleks? Dikarenakan peristiwa makan dan dimakan tidak dilakukan hanya 2 organisme saja, melainkan banyak organisme. 3. Piramida ekologi. Piramida ekologi adalah struktur tingkatan pada ekosistem yang menunjukkan hubungan bahwa struktur tropik dan fungsi tropik. Macam-macam piramida ekologi. Ekologi jumlah, ekologi biomasa,